ketemu lagi dengan saya Nuri. Nah, pada video ini saya akan membahas 5 anjuran hidup sehat ala WHO. Seperti apa sih? Nah, pada saat pandemi seperti ini, yang terpenting adalah bagaimana bisa menjaga kesehatan tubuh. Nah, tentunya pada saat ini juga banyak sekali perubahan yang terjadi dalam diri kita, yang mana tadinya kita tidak peduli pada kesehatan, tetapi tiba-tiba kesehatan itu menjadi prioritas utama. Saya yakin Anda pun melakukan hal yang sama. Jadi, yang terpenting adalah menjaga kesehatan fisik dan tentunya juga menjaga kesehatan mental. Nah, bagaimana anjuran hidup sehat ala WHO? Di sini saya akan membahas 5 hal panduan hidup sehat ala WHO. Yaitu yang pertama adalah makan makanan bergizi dan bernutrisi. Nah, ini penting banget karena saya yakin pada zaman pandemi ini semua sudah merubah pola hidupnya yang menjadi lebih sehat. Yang mana kita harus makan makanan yang bergizi. Yang terpenting adalah makanan-makanan tersebut bisa membantu untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Yaitu makanan-makanan itu harus mengandung yang namanya vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D, vitamin E, dan juga mineral lainnya yaitu zat besi, seng, dan selenium. Nah, ini adalah vitamin dan mineral yang bisa membantu untuk meningkatkan daya tahan tubuh Anda. Dan tentunya kesadaran masyarakat akan hidup sehat itu meningkat menjadi 47%. Dan kesadaran masyarakat juga untuk mengkonsumsi yang namanya vitamin itu juga meningkat menjadi 46%. Jadinya yang dulunya nih mereka tidak mengkonsumsi yang namanya suplemen, tetapi sekarang ini suplemen menjadi satu hal yang sangat penting. Karena apa? Karena masyarakat sudah sadar bahwa pola makan yang tidak seimbang itu harus diimbangi atau dicukupi dengan menambahkan yang namanya suplementasi. Agar apa? Agar vitamin yang saya sebutkan dan mineral yang saya sebutkan tadi itu bisa terpenuhi di dalam dirinya dan membantu untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, Anda bisa beri thumb up, lalu Anda bisa share dan komen di bawah ini. Dan jangan lupa buat teman-teman yang baru pertama kali melihat Nuri Channel, Anda juga bisa menekan tombol subscribe di sebelah bawah layar ini. Dan jangan lupa untuk menekan tombol belnya. Nah, nanti teman-teman akan mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari saya. Anda bisa juga ambil free ebook saya di link di bawah ini. Gratis loh buat Anda, jadi Anda bisa tahu macam-macam diet yang cocok buat Anda. Nah, oke teman-teman, kita lanjut ya ke materi berikutnya. Yang kedua adalah menghindari minuman yang mengandung alkohol dan minuman manis. Nah, karena apa? Karena minuman tersebut itu bisa memperlemah tingkat daya tahan tubuh Anda. Jadi kalau mempunyai kebiasaan minum alkohol itu sebaiknya dihentikan karena minuman itu juga adalah minuman yang mengandung gula. Tentunya itu juga tidak baik bagi kesehatan karena bisa menurunkan daya tahan tubuh. Jadi orang yang minum alkohol itu tubuhnya itu akan sulit untuk membentuk pertahanan melawan virus atau penyakit yang akan masuk ke dalam tubuhnya, sehingga dia akan mudah sekali terserang namanya penyakit. Oke, yang ketiga adalah jangan merokok, karena merokok itu bisa merusak organ paru-paru dan melemahkan daya tahan tubuh Anda. Nah, dengan melemahnya daya tahan tubuh Anda akan lebih mudah terserang yang namanya penyakit yang disebabkan oleh virus. Nah, apalagi di zaman pandemi seperti ini, virus itu sangat berbahaya karena bisa jadi virus itu adalah virus yang sedang mewabah saat ini. Dan kalau saat itu Anda terkena virus tersebut, maka daya tahan tubuh Anda itu tidak siap untuk menerima atau melawan virus tersebut. Akibatnya, karena Anda punya kebiasaan merokok, paru-paru Anda juga sudah tidak baik fungsinya. Sehingga kalau terjadi penyakit tersebut, itu akan terjadi komplikasi dan Anda akan lebih sulit untuk disembuhkan. Jadi saran saya di saat pandemi ini, dan juga ini merupakan anjuran dari WHO, Anda jangan merokok. Lalu yang berikutnya adalah di sini
berolahraga. Yang nomor 4 itu adalah berolahraga. Nah, WHO itu juga menganjurkan agar kita berolahraga selama 30 menit itu setiap hari. Nah, anjuran ini disarankan tujuannya adalah apa? Dengan olahraga itu kita bisa membantu untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita tentunya. Nah, kebiasaan berolahraga ini juga adalah sesuatu kebiasaan yang sangat baik. Dan kabar baiknya, aktivitas fisik olahraga karena pandemi itu juga meningkat menjadi 18%. Jadi orang yang tadinya tidak mempunyai kebiasaan berolahraga, tetapi karena menyadari pentingnya arti daripada kesehatan dan hidup sehat, mereka mulai melakukan yang namanya olahraga. That's a good news for you. Jadi kalau apalagi buat teman-teman yang sedang diet, saya rasa ini adalah saat yang paling bagus juga untuk Anda bisa memulai atau mempertahankan program diet Anda. Karena selain tadi ya, dengan pola makan yang seimbang, lalu dengan olahraga yang teratur, itu sangat membantu buat Anda yang sedang menjalankan diet, biar dietnya itu lebih berhasil. Nah, oke, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kalau saran saya buat teman-teman yang tidak bisa keluar rumah atau memang saat ini kan kita sedang di rumah saja, itu Anda bisa lakukan aktivitas olahraga di dalam rumah. Yaitu misalnya naik turun tangga yang gampang ya. Atau kalau punya treadmill bisa melakukan sendiri di rumah. Atau melakukan olahraga apa aja sambil mendengarkan musik, misalnya olahraga dengan irama musik atau gerakan-gerakan yang bisa dilihat di video. Nah, itu bisa membuat Anda juga menjadikan satu kebiasaan. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi sangat penting yang namanya olahraga. Dan juga buat teman-teman yang work at home, jadi yang bekerja di rumah, itu juga harus membiasakan diri juga berolahraga, jangan duduk terlalu lama. Jadi setiap Anda duduk 1 jam misalnya, Anda biasakan untuk bergerak atau berdiri, melakukan kegiatan juga kegiatan fisik. Jadi jangan hanya duduk aja. Oke, dan yang terakhir ini adalah yang nomor 5, yaitu menjaga kesehatan mental. Nah, tadi selain kesehatan fisik, pola makan, nah ternyata kesehatan mental itu juga sangat penting sekali. Karena di zaman pandemi seperti ini, itu pasti ada yang namanya perasaan takut dan khawatir pada diri Anda. Nah, yang penting adalah rasa takut dan khawatir itu adalah hal yang wajar, tetapi jangan dibuat jadi berlebihan, teman-teman. Karena kalau dibuat jadi berlebihan, itu akan mengganggu kesehatan Anda. Dan tentunya akan menurunkan daya tahan tubuh loh. Karena apa? Karena stres itu akan membuat daya tahan tubuh Anda bukannya meningkat, malah akan menurun. Jadi caranya bagaimana supaya Anda tidak stres, mental Anda itu sehat? Caranya adalah jangan terlalu banyak mendengarkan berita dari luar. Nah, tetapi Anda tetap boleh mendengarkan berita dari 1 atau 2 sumber yang bisa Anda percaya, dan itu aja yang Anda baca gitu loh. Karena sumber-sumber lain tuh banyak banget gitu loh. Dari yang benar sampai yang hoax kita pun nggak tahu. Nah, tetapi kalau kita bacain semua, itu kita akan rasanya semakin khawatir. Nah, rasa khawatir yang berlebihan itu tidak baik gitu loh. Jadi sebaiknya Anda sortir berita-berita tersebut dan Anda hanya membaca dari 1 atau 2 sumber yang bisa dipercaya. Nah, dan juga kalau Anda punya kebiasaan yang sulit tidur, itu pada malam hari jangan baca berita-berita yang seperti itu gitu loh. Tetapi pada malam hari Anda bisa matikan semua televisi, lalu gadget juga Anda jauhi dari Anda, matikan lampu, lalu tenangkan pikiran dan Anda bisa tidur dengan nyenyak. Karena salah satu cara untuk meningkatkan daya tahan tubuh adalah tidur yang cukup. Nah, lalu juga bagaimana cara Anda untuk menghindari stres itu? Anda bisa juga membaca buku misalnya, atau melakukan hal-hal yang menjadi hobi Anda. Misalnya Anda punya hobi berkebun, memasak, lalu dekorasi, apapun kegiatan itu, atau bermain bersama keluarga. Nah, itu bisa dijadikan hal yang positif, teman-teman. Dan yang terakhir juga pentingnya Anda yang namanya bersosialisasi. Nah, bersosialisasi artinya bukannya kita kumpul dengan teman-teman kita secara
offline, tetapi kita bisa kumpul dengan teman-teman kita secara online, teman-teman. Nah, caranya apa? Saat ini kan internet itu merupakan sesuatu hal yang sangat mudah untuk didapat. Anda bisa melakukan misalnya video call atau WhatsApp call atau Zoom dengan teman Anda, dan tentunya cari teman yang bisa memberikan aura positif kepada Anda. Jadi jangan ngobrolnya dengan teman yang memberikan aura negatif, yang mana nanti Anda akan semakin takut, semakin cemas, semakin stres dengan keadaan pandemi saat ini. Jadi sangat penting ya teman-teman, kalau Anda mau berkomunikasi, cari orang yang positif. Anda bisa cari mungkin saudara Anda, atau keluarga, atau teman dekat Anda, siapapun. Tetapi yang terpenting adalah harus yang positif. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita ikuti anjuran dari WHO ini, 5 hal tadi yang saya sebutkan, saya percaya kita akan mempunyai kualitas hidup yang lebih sehat. Dan kualitas hidup yang lebih sehat itu akan membuat daya tahan tubuh kita juga meningkat, dan kita akan terhindar atau memperkecil resiko terkena yang namanya virus yang ada pada saat ini. Nah, oke teman-teman, Anda juga bisa melakukan hal yang sama dengan menerapkan 5 cara hidup sehat tersebut. Oke teman-teman, nah Anda bisa beri komen di bawah ini, sudah berapa hal yang Anda lakukan untuk hidup lebih sehat. Apakah sudah Anda melakukan 5 hal yang dianjurkan oleh WHO? Anda bisa kasih komen di bawah ini. Sampai jumpa di Nur Inti Channel berikutnya. Salam sehat, bye!